Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa anqulu 'ala Allahi tawakkuli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan mutalaah kitab Takriratus Sadidah. Mana ada kitabnya boleh dibawa. Yaitu masalah sunnah azan yang nomor 5 daripada beberapa kesunahan azan adalah at-tarji'. At-tarji' itu adalah wahwal ityanu bi syahadataini syirran qabla al-ityani bihima jahran. Jadi 6 minggu tadi ada azan itu kalau sunat hukumnya bertarjih. Tarjih itu artinya membuliki kalimat. Tarjih itu adalah membuliki kalimat yang sebelumnya itu berbulik. Nama tarjih itu 2 minggu tadi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah sebiji, kemudian asyhadu anna muhammadur rasulullah. Hukumnya sunat, artinya makruh meninggalkan tarjih ini. Makruh hukumnya meninggalkan tarjih. Maknanya orang yang membawa azan dengan bertarjih ini adalah nilai tambahan, nilai lebih bertarjih. Lebih. Di mana lebihnya nilai tambahannya tadi? Jika pahala itu lebih. Di mana lebihnya? Ya di bidang tarjihnya itu tadi. Itu lebihnya. Ada orang na azan untuk ada bertarjih, lawan orang na azan bertarjih, kalau bisa dibandingkan pahalanya, besar pahala orang na azan bertarjih itu daripada orang yang kada bertarjih. Sebiji udah kalahnya. Kan? Mana tarjih itu? Kalimatnya itu kalau asyhadu an la ilaha illallah. Nah itulah. Kalau orang ini kada bertarjih, namun dia bertarjih itu baca gaman ulo. Nah sekira-kira ia mendengar orang nak ada di dekatnya itu mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Hanya baca benyaring asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu ngarannya bertarjih. Jadi sebagian ulama menyatakan nang begemetnya itu tadi ngarannya tarjih. Jadi yang nyaringnya tadi membuliki yang gemat tadi itu ngarannya tarjih. Dan sebagian ulama lagi menyatakan nang tarjih itu nomor 2. Nah nomor 2-nya tah. Karena nang nomor 2 ini membuliki yang pertama sama aja juga. Ibarat tarjih juga. Tetapi nama tamatnya udah ulama yang dinamakan tarjih itu adalah nang dibaca awal terdahulu itu tadi. Hukumnya sunat. Nah nomor 2, tarjih nomor 2 itu waktu kita hendak membaca asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah itu sunat dulu, begamat dulu. Asyhadu anna muhammadur rasulullah. Hanya kita benyaring asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah itu bertarjih ngarannya. Jadi nang kita mendengar bacaan tarjih itu tadi, sunat bagi kita nih 4 menyahut juga bacaan tarjih itu tadi. Sama ada di asyhadu alla ilaha illallah atau di asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadi wadah tarjih di dalam apa azan itu tadi 2 aja. Pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sunat hukumnya. Nah, nomor 7 masih minggu tadi. Al iltifatu inda hayalati fil azani wal iqamati bayal tafitu yaminan indal hayalatil ula hayya ala shalah. Yaitu iltifat sunat juga hukumnya. Apa itu iltifat? Iltifat itu manulih ke sebelah kanan ketika membaca hayya ala shalah. Hayya ala shalah. Nanti ngarannya iltifat. Dari hayya ala shalah ini mulai akhirnya itu nah habis malah ke sebelah kanan ini hukumnya sunat, ngarannya iltifat. Jadi lebihnya di mana lebihnya nah? Lebihnya orang sembah anu azan itu kada be iltifat, lawan orang na azan be iltifat, fadilahnya kelebihannya banyak lebih orang na azan be iltifat. Baca hayya alal falahnya kalau hukumnya sunat, nambah uling ke kirinya itu ke kanannya itu hukumnya sunat juga. Ini nambah ulingnya tah. Nah, dewirnya tah hukumnya sunat. Wasimalan indahai alati saniyati dan ke kiri. Artinya menoleh ke kiri pada ketika mengucap lafaz hayya alal falah. Nah, ketika hayya alal falah itu hayya alal falah. Nah, sunnah menguling muha ka sebelah kiri. Jadi dua itu iltifat itu ketika hayya alal falah sebiji, hayya alal shalah sebiji. Hayya alal falah yang kedua, kalau hayya alal shalah yang pertama. Hukumnya sunat. Artinya makruh meninggal. Kenapa? Maka makruh karena ini dihukumi baik juga. Nah, nomor 8 al-ijabatu minal mustami'i fil azani wal iqamati walau min junubin, yaitu sunat menjawab bagi orang yang mendengar azan itu tadi dan mendengar iqamat sekalipun dalam keadaan junub. Itu sunat kita mendengar orang azan sekalipun kita ini berhadas kecil kah, berarti dalam keadaan kada wudu atau berhadas besar. Sama ada hadas besarnya itu junub kah, atau janabat kah, atau haid kah, atau nifas kah, atau istihadah kah. Bagi kita yang mendengar itu sunat menjawab juga. Orang yang mendengar. Ini namu binian tuh kalau ada haid kah, nifas kayaknya, atau anu wiladah mendengar suara azan, sunat hukumnya menjawab. Memprakaikan apa? Menjawabnya dapat pahala sunat, mendengarnya dapat pahala sunat juga. Artinya sah aja, boleh aja entah. Makruh orang non junub mendengar orang na azan itu tadi kada menjawab. Artinya sunat orang na mendengar itu menjawab azan itu tadi sekalipun dalam keadaan junub kah ya, atau dalam keadaan nifas kah ya, atau dalam keadaan haid bagi perempuan lah, atau dalam keadaan wiladah. Sunat juga baginya menyahut azan itu. Lalu je apa aja nanti diharamkan kalau bagi perempuan itu, haram bagi perempuan, astagfirullahaladzim, haram bagi perempuan itu apa? Kalau dalam keadaan haid atau nifas atau wiladah, nang haram itu membaca Quran, sembahyang, dan puasa.
Adapun menyahut azan itu kalau lain daripada bacaan Al-Qur'an. Jadi enam perempuan haid kan nifas kah, wiladah kah. Kalau membaca bacaan selain daripada Al-Qur'an, selain daripada amalan puasa wajib, puasa Ramadan, selain daripada sembahyang, selain daripada sujud syukur kah, sujud tilawah, sujud syukur kah, sujud tilawah kah. Nah itu halal aja, halal hukumnya. Baca salawat boleh lah bagi perempuan yang haid, boleh. Baca kitab hadis boleh lah, boleh. Baca Arab Melayu bang, apalagi bang, mana kada boleh baca Quran. Nah selanjutnya masih dalam kesunahan apa ngarannya azan itu tadi, membaca doa setelah selesai azan. Nah ini baik orang yang mendengar dan demikian juga orang yang azan sunat membaca doa. Apa doa yang dibaca ta? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa basul maqama mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, bacanya tuh bertartil. Kayak apa kita berdoa tuh bagus membacanya. Kita kadang baca dua azan ini bah laju benar. Kadang awas orang aja nang tapung-kapungkal baca bagus baca doanya tuh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'sul maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Bagus baca doa. Dan sunat juga satu dah innaka la tukhliful mi'ad tadi sunat kita menyambung doanya tah. Jika hafal Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Sunat menyambung tah Allahumma ya Allah inna sesungguhnya kami nas'aluka yaitu meminta kami akan engkau al afwa akan keampunan wal afiyah dan afiyah. Apa itu afiyah? Nah, afiyah itu luas saja pemahamannya. Mana afiyah? Jadi kalau sahabat takon mau Nabi sekurang-kurangnya berdoa itu macam mana? Sekurangnya doa berdoa itu jadi Nabi mintalah Allahumma inna nas'alukal afiyah. Lalu cukup doa dah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ini bagus sudah doa. Afiyah. Sikit aja kata-katanya Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan afiyah. Apa makna afiyah? Makna afiyah itu kalau dijabarkan luas. Di antara makna afiyah itu adalah zuriatan thayyibatan. Minta kepada Allah, ya Allah ya Allah ya Tuhanku, beri ke aku keturunan yang baik. Nah, satu dah. Yang kedua makna afiyah, ilmu yang memberi manfaat, makna afiyah juga. Dan termasuk juga makna afiyah adalah kesehatan badan, kesehatan pikiran, ketenangan hati. Ini termasuk afiyah. Dan termasuk juga afiyah di dalamnya itu selamat daripada neraka, minta masukkan ke dalam surga, masuk afiyah juga karena. Apalagi itu mana afiyah? Dapat umur yang berberkat, afiyah juga karena. Nah jadi mana afiyah itu memadailah untuk doa bagi kita yang kuliah berdoa. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Sedikit aja dah, inna nas'alukal afiyah, tapi maknanya meluas. Makna afiyah itu.
Dan sunat lagi menambah Rabbighfirli wali walidayya khamsan. Sesudah tadi membaca tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'us maqamam mahmudal ladzi wa atah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka wal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbighfirli wali walidayya 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 warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mohon hafal lagi, sambung lagi. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Hafal ntar. Bagus. Tapi nang kada hafal tadi tah. Sampai innaka la tukhliful mi'at memadai dah. Nah bagusnya tukang azan ini nyaring membaca ini nah. Nah setelah azan baca selawat hanya baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nyaring nah bagus. Ini tukang azan nah. Dan kita juga di rumah mendengar azan ini membaca doa, kalau bisa usahakan nyaring. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, nyaring supaya anak-anak mendengar. Supaya anak bini kita mendengar juga dan supaya menjadi pelajaran. Bila telah azan ini doanya. Jadi anak kita itu nah secara kada langsung kita melajarinya hafal surangan tuh. Karena katuhukan mendengar. Karena katuhukan mendengar. Hafalnya. Hukumnya sunat membaca doa. Nang selanjutnya as-salatu ala nabi ba'dal azani, yaitu membaca salawat kepada nabi setelah azan. Gitu nih. Baca salawat atas nabi setelah azan, terserah aja salawatnya salawat apa. Jadi setelah azan la ilaha illallah ujar si muazin tadi. Jadi lepas itu kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang apa? Hanya membaca dua tadi. Nah, hanya membaca dua tadi. Jadi Rasulullah kalau minggu tadi siapa orang yang membaca salawat setelah azan, kemudian lalu membaca doa. Ujazidin wajib atasnya syafaatku pada hari kiamat. Artinya aku nih menulunginya pada hari kiamat dengan syafaatku. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca salawat setelah azan dan membaca doa setelah azan itu tadi. Kan sebigi udah jalan kita nih dapat syafaat. Lewat ma'anu aja apa berdoa setelah azan tadi dan membaca salawat. Artinya kita menuntut mencari syafaat Rasulullah itu banyak jalannya. Di antaranya membaca salawat dan membaca doa dan lain-lainnya. Nah selanjutnya kesunahan azan ayyakulal muazzin ala sallu fi rihali au fi rihalikum au fi buyutikum fil lailatil mumtarati wa zatir rihi wa zatir zulmati wa yakunu dzalika ba'dal azani au ba'dal hay'alataini wa qala ba'duhum yujzi'u anil hay'alataini. Dan sunah bagi muazin, artinya orang yang azan itu membaca ala sallu fi rihali au fi rihalikum. Nah ini lihat keadaannya nah. Sunat tapi sunah hukumnya. Nah ini orang nang azan seumpama di masjid azan tadi. Kemudian azan ini hari itu ribut kah hari itu? Atau angin kah kuat? Atau hujan yang bersangatan lambat. Jadi bagi si muazin nang azan itu tadi sunat lepas hayya alal falah dua kali membaca ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihalikum au fi rihal. Yang biasa kitanya tahu jangan semua azin tadi sembahyanglah kamu di rumah kalian masing-masing. Nah itu biasanya kenapa? Sebab karena keadaan ribut tadi atau karena keadaan hujan yang bersangatan lambat tadi. Jadi sunat bagi muazin membaca ala sallu fi rihalikum setelah hayya 'alas shalah itu tadi. Namun kada ada apa-apa mah ribut kada, angin kuat kada, bepatir kada, azan membawa ala sallu fi rihalikum, nah kada burang lagi masjid.
Empihan orang tuh yang di masjid ngapa aja anak aja si Bilal tuh. Aja si muadzin tadi sembahyang aja di rumah kalian masing-masing. Kan? Ini keadaan nang gawat. Kalau keadaan nang gawat ini sunat bagi muadzin mengucap itu. Yang ke-19 ayyakunal azanu bin nazril muazzin. Bahwa adalah si azannya itu dengan memandang muazzin. Artinya siapa tuh? Nomor 1. Ai wallazi yatahadda waktu idza kana arifan bidukhuli waqti. Sunat bagi azan itu tadi memperhatikan waktu. Bagi ini bagi si muazzin ya nah. Bagi si muazzinnya. Artinya orangnya nah. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul iqamati, bermula ini yaitu sunah-sunah iqamat. Yang pertama habdu sauti bi aqalla min sautil azani, yaitu merendahkan suara lebih sedikit daripada suara azan. Sunat juga hukumnya. Jadi namun azan kita Allahu Akbar itu sunnah menyaringkan suara, melapat membaca Allahu Akbarnya sunnah, menyaringkan suaranya itu juga dapat pahala sunnah di bidang menyaringkan suara tadi. Kalau iqamat sunat kita merendahkan suara. Nih, kalau azan itu nyaring kata Allahu Akbar. Nyaring kata. Kalau iqamat sunat berendah. Allahu Akbar. Artinya kada senyaring azan tadi. Kenapa? Sebabnya kalau azan ini nyaring karena memanggil orang nang kadida supaya berkumpul. Kalau iqamat kenapa disunahkan rendah? Karena orang-orang sudah hadir untuk mengerjakan sembahyang. Jadi nama azan itu benyering, nyaringnya tadi dapat pahala sunat. Kalau iqamat sunat bagamat. Nah, jadi gematnya menggemelankan suara itu tadi di iqamat itu hukumnya sunat. Artinya dapat pahala menggematkan suaranya tadi. Tergemat sedikit daripada azan. Nanti kira hukumnya sunat. Menggematkan tadi lah. Jadi berbeda kalau tuh orang nambi ilmu azan lawan orang nang kada ilmu berbeda. Orang nambi ilmu kadang sebigi-sebigi aja. Orang nambi ilmu padahal sama gawean atau pada azan. Orang nambi ilmu ini bisa aja sebigi-sebigi aja. Orang nambi ilmu di bidang azannya bisa berlipat pahalanya tuh. Bisa berlipat kelebihannya. Nang kedua al-ijraj fala yata'anna kal azani. Sunat anu iqamat itu idraj itu bersegera bercepat-cepat, betul ya. Namun iqamat mun azan gitu kalau Allahu Akbar Allahu Akbar. Kalau iqamat itu kita aja Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu aja lagi kita. Nah, hukum mencepatkannya itu juga sunat juga. Nah, kalau azan itu agak panjang sedikit. Kalau iqamat sunat agak mencepatkan sedikit bacaannya. Nah, di bidang bacaan itu. Nah, nomor 3 ayyakula mujibul iqamati inda kalimatil iqamati inda kalimati al iqamati. Dan menjawab orang nang iqamah, mendengar iqamat itu ketika kalimat iqamati, artinya pada ketika mendengar kalimat qad qamati shalah. Ya Allah, pada waktu iqamat hayyal shalah, hayyal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Nah, pada ketika itu kita sunat menyahut atau menjawab
aqamahallahu wa adamahu wa adamahu wa aqamallahu wa adamaha wa ja'alani minas solihi ahliha. Itu sautannya. Sautan ketika mendengar qad qamati shalah. Kalau di sini panjangnya aqamahallahu wa adamaha ma damati samawati wal ardh wa ja'alani min solihi ahliha. Sunat. Nah, kelima sunat yang keempat, sunat daripada iqamat itu antakunal iqamatu binazril imam, bahwa adalah didirikan iqamat itu tadi atau iqamat itu dengan perintah imam. Itu sunat lah. Kita sembilan tadi imam itu nah sunat memerintahkan kepada si muazin itu tadi untuk qamat. Jadi si imam memberikan isyarat qamat, hanya si muazin itu tadi qamat. Diperintahkannya kah atau dengan isyaratnya? Qamat ini apa? Qamat sunat kita menurut. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul muazzin, memulai ini sunah-sunah azan. Ya kan? Sunanul muazzin, ya memulai ini sunah-sunah azan. Artinya orang nang disunahkan. Orang nang disunahkan azan itu. Yang pertama at-taharatu anil hadasaini, yaitu suci daripada dua hadas. Jadi namun kita hendak azan itu sunat kita nih suci daripada dua hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Sunat hukumnya artinya orang dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar makruh azan. Yang kedua, sunat bagi si muazin itu tadi istiqbalul kiblati, yang itu menghadap kiblat. Ya kalau azan lah. Sunat menghadapkan kiblat seperti menghadap kiblat di dalam waktu sembahyang. Hukumnya sunat. Kenapa? Maka menghadap kiblat. Kada ke timur, kada ke selatan, kada ke utara. Maka disuruh menghadap ke kiblat. Yang pertama karena hukumnya sunat, artinya dapat pahala sunat menghadap kiblat itu. Bagi si orangnya azan tadi. Yang kedua disuruh menghadap kiblat itu alasannya adalah karena kiblat itu adalah tempat atau jihad yang terlebih mulia daripada timur, selatan dan utara. Sebaik-baik jihad adalah menghadap ke kiblat. Di waktu apa tuh ngaji, baik menghadap kiblat. Ibadah-ibadah berzikir, kan baca salawat. Nah, paling baik menghadap ialah menghadap ke kiblat. Paling bagus. Dan ketiga, sunat bagi orang yang azan itu asiwak, yaitu bersiwak. Ya, bersiwak, hukumnya sunat. Yang keempat, ayyakuna qaiman, bahwasanya adalah orang na azan itu tadi disunatkan berdiri. Nanti muazin itu tadi sunat hukumnya berdiri. Artinya tuh bolehlah berduduk. Sahlah azannya, mun azan itu berduduk sah aja azannya. Tetapi hukumnya makruh. Kenapa? Sebab meninggalkan perintah yaitu berdiri. Nah, jadi azan itu tadi sunat hukumnya berdiri. Jadi namun kita azan itu kalau diperhatikan, diingat sambil tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukumnya sunat Allah. Sah azannya kalimah-kalimahnya dijaga. Dan kemudian ketika apa ngarannya? Ketika mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, apa ngarannya, bertarjih tadi lah, bertarjih, ingat tarjih tadi. Nah, hukumnya sunat lah. Ingat tarjihnya. Sunat juga. Kemudian kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar, hukumnya sunat juga. Nah, ini suci daripada hadas kecil dan hadas besar ini maksudnya adalah yang azan lain daripada masjid. Misalnya azannya di rumah kah, kayak di wadah yang lain daripada masjid. Ini hukumnya makruh aja. Orang nang umpama berhadas junub azan lah. Junub azan. Sah aja azannya.
tetapi hukumnya makruh. Adapun orang nang junub azan di masjid hukumnya haram. Ya kalau nah, di mana hukum haramnya? Haramnya tuh nambah buat ke dalam masjidnya tuh. Haram hukumnya. Jadi yang dibolehkan dimaksud di sini adalah orang nang azan dan iqamat lain daripada tempat masjid. Menghadap kiblat itu sunat hukumnya tadi, menghadap ke kiblat tadi. Ingat itu waktu menghadap kiblat tadi sunat itu. Berdirinya ingat ulang sunat itu nah. Jadi banyak gawiannya nang di dalam azan itu tadi. Nah, masalah nang kesunatan itu. Nah nomor 5 ayyakuna hasana sauti li'anna adza ilal ijabah. Bahwasanya nang azan itu yaitu nang bagus suaranya. Nang bagus suaranya. Itu nang bagus nang sunnah membaguskan suara azan tadi. Nah, itu sunnah hukumnya. Nah nomor 6 ayyakuna adlan. Adalah orang nang azan itu tadi sunat bagi orang nang azan itu jika kita memilih kah menyuruh kah bagi orang nang azan tadi orangnya adil. Mana adil tuh paling sering ringkasnya nih orang ini kada banyak berdusta itu aja, kada banyak berdusta. Karena namun orang nang azan itu kada adil artinya banyak berdusta kah banyak bergaya kah itu ada menimbulkan sesuatunya. Nah nomor 7 ayyakuna aminan likayasika fihin nas. Sunat bagi orang nang azan tadi arti orangnya tuh bahwa adalah orangnya itu dipercaya. Orang nang terpercaya, perbuatannya tuh percaya dapat dipercaya, pandirannya dapat dipercaya supaya orang yang mendengar ini yakin bahwasanya itu memang benar-benar masa waktu. Nah nomor 6 ayyakuna nomor 8 ayyakuna muhtasiban liwajhillah ay la yakhudhu alaihi ujrah. Sunat bagi orang nang azan tadi artinya orangnya disunatkan yaitu ikhlas lillahi ta'ala azannya tadi. Ikhlas lillahi ta'ala. Artinya kada ambil upah tah. Aku aja hendak azan. Cuman upahnya seini. Nah itulah kada itu sunat ijudan jangan mengambil pahala. Jangan mengambil upah. Buju-buju niat lillahi ta'ala. Lain kaum bang ya apa tah? Kalau kaum itu boleh aja kan azan itu cuman diberi gaji. Nang kada baik kita minta. Nah nomor 9 ayu azana min murtafiin. Sunat bagi orang na azan itu yaitu pada tempat nang tinggi. Nah cocok atau bahari bang. Mun ini kada lagi banget memalukan tempat nang tinggi itu. Kalau bahari itu kan kalau orang na azan itu naik dulu ke menara ke menara nang tinggi. Bahari kada ada bemek. Ya enggak. Hanya ran ini lah demek. Bahari itu kada ada bemek. Jadi nama diulahkan menara tinggi, mulahkan menara apa? Nama na azan itu naik atas itu. Naik atas menara atau azan. Kenapa? Maka di atas di menara atau azan supaya orang nang di sekitar masjid itu tadi mendengar suara. Karena di atas nang tinggi tadi. Nah, kayak sunat di atas tempat itu, tapi nang daerah kita nih memadailah dengan mic itu sudah. Kada perlu lagi naik atas masjid itu azan. Itu memadai mic lah. Jadi ada kemudahannya juga. Ayyakuna bi qurbil masjid nang ke-10. Orang nak azan tadi sunat dia dekat dengan masjidnya. Kalau menaranya tadi sunat anu parang dengan masjid itu. Kalau jauh. Nang ke-11 tarkul masyu fihi yaitu meninggalkan berjalan-jalan. Ya, orang nak azan tuh. Azan tadi kalau menghadap ke kiblat. Sunat hukumnya jangan berjalan-jalan. Sampai azan Allahu Akbar. Bak boleh ini masjid tuh mama. Itu makruh hukumnya. Sambil berjalan-jalan. Artinya apa? Kita menghadap ke kiblatnya sunat,
berdirinya hukum anu dapat pahala sunat, menghadap ke kiblatnya dapat pahala sunat, berdiamnya kada berjalan-jalan itu hukumnya sunat juga. Hah? Banyaknya kesunahan-kesunahan di dalam dah. Jadi cocok aja ayat Quran mengatakan innallaha yudaiqu liman yasha. Cocok aja dah. Meninggalkan berjalan-jalan. Apa jadi situ? Ya karena kan bisa azan sambil berjalan dah. Habis sampai situ ada kena takon-takon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Berapa dah? Syarat-syarat orang azan habis, dan kemudian sunnah-sunnah di dalam azannya, dan kemudian sunnah di dalam iqamat, sunnah bagi orang azan itu tadi sunnah. Yang ini di bidang kelakuan ini, di bidang kelakuan, di bidang orangnya ada. Dan tadi kalau di sunnah di bintang bacaannya. Dan kemudian selanjutnya al makruhatul azan, makruh azan. Nah, jadi ada nang sunnah, ada nama makruh azan lah. Apa nama makruh azan itu? Nang pertama makruh azan itu at-tamtid at-tamdid, yakni memanjangkan azan, itu makruh hukumnya. Hayya 'alas shalah. Panjang benar. Ini makruh hukumnya. Jangan terlalu panjang. Nah, sekira 14 harakat lah paling panjang. Jangan lebih pada itu hukumnya makruh. Artinya sunat menghadapkan atau sepanjang panjangnya itu 14 harakat atau 7 alif lah. Jangan terlalu panjang. Makruh hukumnya memanjangkan tadi. Itu pun kalau matnya bujur, yang dimati tadi hayya 'alas shalah bujur kalau yang dimati. Kalau nang dimati salah berbahaya. Memanjangkan kalau tadi at-tamtid artinya memanjangkan. Contoh nama at-tamtid nang salah nih tuh, nang kada boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Alifnya itu dibacanya panjang, belagu-lagu alifnya tuh deh. Maka adalah terkadang hukumnya apabila ia sudah mengetahui hukumnya, sudah belajar bahwa membaca lapat azan tadi seperti Allahu Akbar tadi, alif tadi dimakannya Allahu Akbar, maka hukumnya haram dan terkadang membawa kepada kekafiran. Karena mengulut Allahu Akbar, menghulutnya di bintang mana? Kalau alifnya itu berbaris panjang bemat, nya itu maknanya adalah lil istibham. Apa makna lil istibham? Makna lil istibham itu pertanyaan. Seolah-olahnya kayak ini pertanyaan. Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Mengulut lah. Apakah Allah maha besar? Kada lagi Allah maha besar. Jangan bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini maknanya Allah maha besar, Allah maha besar. Tetapi namun dimatkannya, dipanjangkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka ini artinya apakah Allah maha besar? Nah, lagi contohnya asyhadu an la ilaha illallah. Alifnya tuh dipanjangkannya. Kada boleh juga. Maknanya tuh seolahnya apakah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lawan asyhadu an la ilaha illallah itu beda maknanya. Jadi makna istifham. Jadi wajib kita menjaga nang salah, nang tamtid, dan terkadang wajib kita menjaga daripada menyebabkan kepada kafir. Wajib kita menjaga atau memelihara daripada lahan yang membawa kepada baik. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Ada boleh juga nih, salah juga nih tuh. Salah juga. Allahu Akbar ini bujur. Yang Allahu Akbar yang kedua tuh, nah kada boleh juga, haram juga hukumnya mun sudah mengetahui. Mun sudah mengetahui pada kada boleh tak Allahu Akbar kada boleh, tahu sudah hukumnya pada kada boleh, tahu sudah pada hukumnya haram, lalu azan masih membawa namun dia kayak itu bentuknya niscaya terkadang membawa kepada kekafiran. Maknanya aja tak bermula Allah, yaitu sekalian gendang yang berwajah satu. Nah itu Tuhannya. Nah itu kan salah makna udah. Nah ini kada boleh. Jadi ada yang wajib dijaga di dalam azan itu. Dan kedua makruh di dalam azan al-kalamu asna li ghairi masalah, yaitu berkata-kata di tengah-tengah azan. Sambil azan itu sambil pandiran. Nah ini makruh hukumnya, makruh aja hukumnya. Sambil berkata sambil azan sambil pandir. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandiran. Jadi kata akan munjun esok. Pandiran mundi gitu. Azan sambung pulang. Nah ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya tuh sambil berunding azan. Ini nah berunding dah lihat talahkan azan tadi lo. Ya sambil pandiran apa aja dah. Al-kalamu asna'u li ghairil masalah, berkata-kata yang selain daripada maslahat di dalam azan itu tadi. Namun kemaslahatan boleh ya. Misalnya kita azan, Allahu Akbar. Ada orang masuk masjid, Assalamualaikum. Nah itu kita sunat menjawab Waalaikumsalam. Itu kemaslahatan apa? Atau kita lihat azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahyan kawan lalu mengucap alhamdulillah. Kita mendengar itu sekalipun azan sunat menyambut menyahut yarhamukallah. Gitu nah. Nah ini yang lain daripada yang termasuk daripada kemaslahatan kebaikan. Nah terkadang di dalam azan itu pun terkadang wajib berpandir. Ada terkadang. Mana contohnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti tiba-tiba melihat deh. Ketika hayal sholat kan melihat orang buta, nah ia berjalan. Jika kada ditagur gugur ke semua tak. Nah ketika ini wajib kita menagur. Artinya kada semunyaan berkata-kata di dalam azan itu makruh. Ada kalanya sunat. Mana sunat ketika orang membaca bersin tadi mengucap alhamdulillah, sunat kita menyahut yarhamukallah. Ketika orang mengucap salam, sunat kita menyahut lah. Ada ketika melihat orang nama mudarat, nampak yang dapat mudarat umpama. Ini selain kuku semua tadi. Masih buta atau kada buta kah? Ketara rahatan azan nah. Rahatan azan. Melihat orang berjalan. Ada ular di depannya ya berjalan melihat aja cuman halingan. Namun kita kada madakan tajak atoknya. Nah, pada ketika itu wajib kita apa ngarannya berpandir di waktu itu sekalipun waktu azan. Artinya kadang-kadang mesti dipunis orang nama pandir di waktu azan ini makruh hukumnya berpandir. Ada kalanya sunat, namunnya dalam kemaslahatan ada kalanya wajib. Artinya makruh kada makruh berpandir di mata itu apabila masih di dalam maslahat, di dalam kebaikan. Nah, nomor 3 makruh di dalam azan itu tarkul ijabatil muazzin, yaitu meninggalkan jawab bagi orang nang azan. Itu makruh hukumnya. Umpama orang azan dari pasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengerin. Asik nonton TV menyahut kada apa kada berdiam aja. Nah ini makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Berarti makruh itu kalau kada disiksa kepada mengerjakan, ya kan? Kalau sunat berpahala mengerjakan, diberi pahala pada mengerjakan, tidak disiksa kepada meninggalkan. Ada makruh ini diberi pahala kepada meninggalkan.
Ya kalau diberi pahala kepada meninggalkan. Artinya meninggalkan makruh itu dapat pahala. Seperti menjawab azan itu tadi. Nah, nomor 4, kauno qaidan aw rakiban illa lil musafir. Makruh azan, orang nang azan itu hal keadaannya duduk. Ya kalau sunat berdiri tadi. Tiba-tiba ini azan berduduk azan. Sahlah azannya, sah azannya, tetapi hukumnya makruh. Di mana makruhnya? Ya di pintang duduknya itu tadi. Kenapa maka makruh? Karena azan itu tadi sunat berdiri. Nah itu nah. Sunat berdiri. Jadi berduduk tadi kalau meninggalkan disuruh nah berdiri itu tadi maka hukumnya makruh. Azan dalam keadaan berduduk. Ini berdiri tuh. Nah sunatnya. Nah nomor 5, makruh azan al-khuruju minal masjidi ba'dal azan sawa'ul muazzinu aw ghairuhu illa lihajatin. Yaitu keluar daripada masjid setelah azan, sama ada orang yang azan atau selain daripada azan itu makruh juga. Setelah azan itu keluar daripada masjid, tapi kan tidak apa-apa kada. Ya kalau mau singos kada juga, baudu umpama kada juga. Membasuh betis kada daripada najis kada juga. Keluar gitu aja mbak azan, mbak orang azan nanti sama ada muazinnya, artinya orang azan atau nah jemaah di situ keluar daripada masjid masjid hukumnya makruh. Illa lihajatin, kecuali ada hajat. Mbah azan dari itu ada hajat, apa hajatnya mah baudu kah atau basuh betis atau basuh anggota karena najis. Nah ini kada makruh hukumnya, tapi namun keluar itu aja makruh hukumnya. Setelah orang azan itu tadi. Nang nomor 6, makruh azan ayyakuna mutajhan li ghairil kiblati, yaitu azan hal keadaan kada menghadap kiblat. Jadi sah aja azannya tah. Orang nama azan tuh menghadap ke timur, ke selatan, ke utara, ke sah azannya tadi. Tetapi hukumnya makruh. Kenapa? Maka makruh karena orang nak azan itu tadi sunat menghadap ke kiblat. Azannya hukumnya sunat, menghadap ke kiblatnya hukumnya sunat. Benar? Sunat. Nah nomor 7, kauno kepasikan au sabian. Keadaan orang nak azan itu tadi makruh menyuruh azan tadi orang nang pasik. Yang pasik itu apa nyamannya tuh? Pokoknya orang nang bepandir banyak kata tapi enggak dipercaya. Ringkasnya berdusta lah. Anu berdusta kah banyak anu kah begurau kah? Orang nang pasik nah. Makruh azan. Yang biasa bergaya atau disuruh azan itu hukumnya makruh. Kenapa? Sebab maka makruh terkadang orang yang mendengar ini asa ragu-ragu, iya juga kayaknya nih azan karena ia kebiasaan bergaya tuh, jadi kawannya banyak ada percaya. Kenapa? Sebab orang ini memang biasa bergaya. Nah orang yang biasa bergaya ini makruh disuruh azan. Au sobian atau anak-anak makruh aja tuh azan. Kenapa? Maka makruh karena orang pasik tadi atau orang anak-anak ini tadi kada luput daripada kesalahan-kesalahan baik di bidang azan kah atau di bidang yang lainnya, di bidang waktu. Nah itu kada luput daripada kesalahan-kesalahan maka makruh. Ya anak tuh jika kada dipadekan sudah masuk waktu udah tahunya. Jadi orang pasik itu makruh hukumnya azan. Nah orang sabian tadi anak-anak lah yang belum balik tadi makruh juga hukumnya azan. Nah nomor 7, kauno junuban aw muhdisan illa iza ahdasa asna al azani fayutimmuhu, yaitu keadaan orang azan itu tadi junub atau berhadas. Makruh hukumnya orang junub atau berhadas tetapi lain daripada tempat masjid dan surau. Itu nah kayak di rumah kan itu sah aja azan lah, tapi dihukumi makruh. Illa iza ahdasa asna al azani payutimmuhu, terkecuali adalah azannya itu tadi berhadasnya di pertengahan azannya. Dari pemulaan awal tadi azan tadi kada berhadas kada belum, kada buang angin itu nah kada batal kan, tahu setengah azan itu tadi batal wuduknya tadi. Nah maka baginya itu tadi
kada makruh melanjutkan azannya tadi, maka disempurnakan azannya tadi. Disempurnakan azannya tadi. Kenapa? Maka disempurnakan supaya tidak dianggap main-main. Supaya kada dianggap kurang main-main. Coba azan tuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pemandaknya itu keluar, lalu wudu. Lalu pas jarak itu, lalu naik sambungnya pulang, sah azannya tetap sah azannya tadi. Tetapi dikhawatirkan orang ini kada serius mungkin azan. Nah itu nanti khawatirkan itu. Jadi sunat, tetap hukumnya sunat menyempurnakan azannya itu tadi. Nah itu nama makruh azan. Ini masalah kesunahan azan itu tadi. Azan itu banyak tadi. Hikmah azan. Rasulullah kalau ada suas azan lah. Bilal kalau azan. Rasulullah azan lah. Bilal na azan. Kenapa? Maka apa hikmahnya tuh Rasulullah azan? Hikmahnya tuh amat besar. Jika Rasulullah itu azan itu lah, ketika mengucap hayya 'alas shalah, mari kita sembahyang. Bah kadang ditawar lah. Rasulullah merintah. Rasulullah manggil nah, hayya 'alas shalah, mari kita sembahyangan. Adik dari istilah nawak. Pokoknya nanyang ikan tinggalkan. Nang memasak tinggalkan. Nang dahatan mengaji tinggalkan. Betul nah. Dia ada juga kemudahan Rasulullah nang ada azan. Karena Nabi langsung memanggil. Jadi banyaklah kalau kita pikir hikmah azan ini luar biasa. Azan ini termasuklah orang yang jujur. Allahu Akbar, ya mendakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Memang ia mengagungkan dengan perkataannya sekurangnya Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah, tiada Tuhan yang jujur, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dengan untungnya tuh. Sesuai dengan perbuatannya sembahyang imbanya tuh. Sesuai dengan perbuatan. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan untungnya, dengan hatinya, dengan penyaksiannya, sesuai gawinnya pulang, menjalankan syariat seperti azan tadi. Ini berarti sembahyang pulang. Tapi zuhurnya sembahyang zuhur. Hayya 'alas shalah, dia mengajak kepada dakwah. Muntungnya ini mengajak kepada dakwah orang muazin tadi. Sesuai gumma hayya shalah, mengajak kepada sembahyang nih muntungnya. Gawinnya memang bujur sembahyang. Jadi luar biasa entah. Memang bujur kepada sembahyang gawinnya. Hayya 'alas shalah. Sembah itu sembahyangnya. Artinya orang nasi muazin ini sesuai perkataannya, sesuai lawan perbuatannya. Mengalahkan ustaz-ustaz nah. Mengalahkan guru-guru. Terkadang guru-guru ini berpandir ini kebaikan kadang menggawi. Orang muazin ini nanti pandirkannya ini pandirkan samunyaan digawinya. Itu nah. Jadi kalau kita berpikir, sembah itu nampak dia muazin tuh. Hayya 'alal falah. Kalau marilah kita meraih kemenangan. Ya kalau meraih kemenangan bujur lah diucapkan muazin itu bujur. Marilah kita meraih kemenangan. Menang kalau akhirat kalah dunia. Kerjaan dunia tinggalkan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemenangan akhirat lah. Betul apanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sesuai gawiannya lawan sembahyang itu, Bang. La ilaha illallah, jangan tiada Tuhan lain disembah namun juga kecuali. Sesuai bilang gawiannya lawan sembahyang tadi. Dan kan luar biasa tuh nih. Jadi minggu tadi kalau si azan muazin itu tadi kalau orangnya banyak kayak umpama di masjid tekong azan ngarannya sunat kifayah. Namun kita sembahyang di rumah umpama zuhur lalu sembahyang zuhur tadi kalau sebelum sembahyang itu sunat hukumnya azan ngarannya sunat ainiyah. Sunat ain. Nah, sunat ain. Kisahnya sampai di situ aja dulu. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.